Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rob kamu? Siapa nabi kamu? Nabi saya kiai fulan. Nabi saya ajangan enggak ada. Siapa nabi kamu? Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah meninggal. Kan ada keterangan di hadis Nabi tentang sunnah-sunnah Nabi. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ini semua sabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti dan perbuatan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'alanallah min ahli al-ilmi wal khair was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ustadz Yazid Jawas ditanya, kalau tidak mengikuti kiai lalu ikuti siapa? Maka Ustadz Yazid Jawas dengan sedikit tertawa dan dibarengi dengan tertawa jamaahnya mengatakan, ya ikuti Rasulullah SAW. Seolah-olah kiai ataupun ulama itu tidak mengikuti Rasulullah SAW. Kalau bukan ulama, kalau bukan kiai yang mengikuti Rasulullah SAW, siapa lagi yang mengikuti Rasulullah? Sedangkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, yang mewarisi ilmunya Nabi, yang mewarisi sifatnya Nabi, yang mewarisi akhlaknya baginda Nabi. Kalau ulama, kalau kiai tidak mengikuti Rasulullah SAW, siapa lagi yang mengikuti Rasulullah? Kalau Anda yakini, kalau Anda katakan bahwasanya kiai, ulama tidak mengikuti Rasulullah, siapa lagi di dunia ini yang mengikuti Rasulullah? Terkadang heran dengan nasihat-nasihatnya Wahabi ini. Apa dalilnya kita mengikuti ulama? Apa dalilnya kita mengikuti kiai? Dalilnya yang pertama kita mengikuti ulama, yaitu dalilnya ada di dalam surat yang kita wajib baca di dalam sholat, yaitu suratul Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu siapa? Dijelaskan di dalam ayat lain, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jadi kita itu berdoa supaya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya para nabi. Bukan hanya para nabi, tetapi jalannya siddiqin, yaitu orang-orang yang mantap imannya. Bukan hanya mereka, tetapi jalannya syuhada, yaitu jalannya orang-orang yang mati syahid. Bukan hanya itu, wassalihin, dan orang-orang saleh. Kalau ulama Anda katakan tidak soleh, siapa lagi orang yang soleh? Sedangkan ulama itu yang mengetahui bagaimana etika, bagaimana akhlak, bagaimana tauladan baginda Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Maka maknanya kalau kita ini di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk meminta petunjuk jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Maknanya kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti para nabi, diperintahkan untuk mengikuti siddiqin, diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang mati syahid, diperintahkan untuk mengikuti orang-orang saleh. Itulah dalilnya kita mengikuti kiai.
Itulah dalilnya kita mengikuti ulama. Bukan langsung kita loncat mengikuti baginda Nabi SAW dengan kepahaman kita sendiri. Kita bukan ahlinya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Bukan ahlinya. Kita nggak mampu. Sudah ada ahlinya. Baginda Nabi bersabda kurang lebihnya, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tunggulah kehancuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahli zikir. Siapa itu ahli zikir? Yaitu al-ulama. Di dalam kitab tafsir Hadaiqur Rauh war Raihan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari, beliau menjelaskan makna daripada ahlul zikr, yaitu ahlul ilm, yaitu al-ulama. Kita diperintahkan oleh Allah bertanya kepada ulama kalau kita tidak tahu. Maknanya kita diperintahkan untuk mengikuti ulama. Kok Anda seolah-olah mengarahkan jamaah Anda untuk menjauhi ulama, ataupun menjauhi ulama-ulama yang tidak sependapat dengan Anda? Orang yang paling memahami tangisan seorang bayi itu adalah ibunya. Nangis, oh pingin mimi. Nangis, oh pingin kencing. Nangis, oh pingin buang air besar. Itu siapa yang paling memahaminya? Setiap tangisan bayi itu, yang paling memahaminya adalah orang yang senantiasa bersama bayi tersebut, yaitu ibunya. Dan yang paling bisa memahami kalamnya Rasulullah SAW, yaitu orang yang senantiasa bersama Rasulullah SAW, yaitu para sahabatnya. Siapa yang paling memahami ilmu-ilmunya sahabat? Ya tabi'in. Yang paling memahami ilmunya tabi'in ya ulama-ulama seterusnya terus sampai akhir zaman. Itulah namanya sanad. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu termasuk agama. Kalau orang tanpa sanad, tidak memiliki sanad, tidak memiliki guru yang bersambung sampai Rasulullah SAW, maka dia akan berkata seenaknya. Dia akan berpendapat seenaknya saja. Dan memang orang-orang Wahabi ini dia tidak memiliki sanad yang sambung kepada Rasulullah SAW. Terputus sampai Ibnu Taimiyah. Jadi mereka mendoktrin jamaahnya untuk suuzon kepada kiai, untuk suuzon kepada ulama, untuk membenci para ulama. Seakan-akan ulama itu tidak ikut kiai, seakan-akan kiai itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan merasa yang paling sunnah, yang paling mengikuti Al-Quran hanya kelompok mereka sendiri. Dan itu adalah penyakitnya iblis, merasa paling benar sendiri, yang lainnya itu salah. Tetapi ternyata kebenaran hanya sebatas perasaannya saja. Perasaannya saja yang benar, tetapi hakikatnya dia keliru. Itu yang perlu kita jaga hati-hati. Maka kita ini perlu mengikuti ulama. Ulama itu juga istinbat dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Ibaratnya mereka itu ahli masak. Mereka itu ahli masak. Tinggal kita datang ke warung mereka, kemudian kita beli, kita makan. Begitu juga ulama. Mereka sudah merakit, memasak antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dalil Al-Quran dengan dalil hadis. Semua sudah dirakit semua, dikumpulkan semua, sehingga jadilah hukum fikih, jadilah mazhab 4, jadilah mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab-mazhab dari fan-fan ilmu yang lainnya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.